Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai serial kajian Islami kita di channel YouTube ini. Dan kita akan memulai pembahasan serial kajian Islam ini dengan pembahasan fikih. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, itu bukan hanya untuk hidup sekedar hidup, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan amanah yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Bagaimana bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau kita tidak mengilmuinya? Kalau kita tidak belajar bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, jadi dan salah satu ilmu itu, ya, ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yaitu ilmu fikih ini. Nah, jangan-jangan ataupun jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah kita selama ini itu tidak dipandang sah oleh syariat. Sayang sekali, ya. Karena mungkin kita tidak tahu mana rukun-rukun yang harus dikerjakan, pembatal-pembatal yang mungkin itu bisa membatalkan ibadah-ibadah kita semuanya. Makanya penting kita mengilmui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam Shaffatuz Zubat itu dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka amalnya tidak diterima, tertolak. Oleh karenanya kita akan memulai kajian fikih ini, ya, agar kita bisa tahu landasan-landasan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan pembahasan pertama yang insya Allah kita akan mulai pada kajian fikih ini adalah tanda-tanda balik. Jadi pembahasan kita pada kali ini yang pertama ini adalah tanda-tanda balik. Ini sebagaimana yang Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu jelaskan di bab fikih dalam kitab Safinatun Najah. Seperti itu. Kenapa? Karena di antara syarat seseorang itu dibebani taklif ataupun dibebani syariat, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan adalah balik. Maka penting kita mengetahui tanda-tanda balik itu. Dan tanda-tanda balik itu ada 3. Yang 2 itu umum untuk laki-laki dan perempuan, yang 1 khusus untuk perempuan. Jadi barang siapa ataupun mungkin anak-anak kita mengalami 1 di antara 3 tanda ini, maka ia berarti sudah balik. Apa tanda-tanda itu? Tanda yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun. Nah, sempurnanya anak 15 tahun. 15 tahun ini adalah 15 tahun Qamariyah, 15 tahun kalender Hijriyah, tahun Islam. Karena setiap yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam itu memakainya tahun Islam, yaitu tahun Qamariyah. Maka penting bagi orang tua mencatat, selain kita mencatat tanggal lahir anak kita di tahun Masehi, juga penting juga kita mencatat tahun lahir anak kita, tanggal lahir anak kita dalam tahun Hijriyah, Berarti kalau ada anak itu sudah sempurna 15 tahun, maka ia berarti sudah balik. Ia sudah wajib menjalankan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah balik dan sudah wajib untuk menjalankan syariat Islam. Dalilnya adalah dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab.
Ibnu Umar berkata, "Uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana bnu arba'a asyrah, falam yujizni. Tsumma uridtu alaihi yaumal Khandaq wa ana bnu khamsa asyrata, fa ajazani." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Umar itu berkata, pada suatu hari Ibnu Umar itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia menawarkan dirinya agar bisa ikut dalam perang Uhud. Akan tetapi usia Ibnu Umar pada saat itu umur 14 tahun. Umur 14 tahun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengizinkannya. Kemudian di tahun berikutnya Ibnu Umar ketika perang Khandaq, pada perang Khandaq 1 tahun setelah perang Uhud, maka Ibnu Umar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali agar ia meminta agar ia bisa ikut turut serta dalam perang Khandaq. Dan pada saat itu Ibnu Umar usianya adalah 15 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Dan ulama dengan dalil ini, dengan hadis ini, ulama menjadikan ini sebuah dalil bahwasannya 15 tahun, sempurnanya 15 tahun itu adalah tanda balik. Nah, itu tanda balik yang pertama. Kemudian tanda balik yang kedua adalah keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan setelah umurnya mencapai 9 tahun. Baik keluarnya itu saat tertidur ataupun saat terjaga. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rufi'al qalam an thalathah, bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya adalah wajiban itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah anisobiyyi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai ia mimpi basah, dari anak-anak sampai ia keluar mani. Nah, para ulama dengan hadis ini maka mengatakan bahwasannya keluar mani itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda balik. Maka orang yang anak-anak yang udah umur 9 tahun, sudah mencapai umur 9 tahun kemudian keluar mani, maka ia telah balik. Kemudian tanda yang ketiga, ini adalah tanda yang khusus bagi perempuan, yaitu adalah haid pada umur 9 tahun. Ini khusus bagi perempuan, lelaki itu tidak haid. Nah, maka bagi perempuan umur 9 tahun dan sudah keluar darah haid, maka ini adalah tanda balik. Jadi 9 tahun itu memungkinkan usia yang mungkin perempuan itu haid adalah 9 tahun. 9 tahun itu dalam kitab-kitab fikih. Boleh kurang, asal kurangnya kurang dari 16 hari. Misal 9 tahun kurang 10 hari, 9 tahun kurang 5 hari, maka ini namanya darah haid. Tapi kalau ada anak perempuan kok keluar darah umurnya 8 tahun ataupun 9 tahun kurang 3 bulan, maka ini bukan darah haid. Ini bukan darah haid, maka ini darah yang fasad. Darah rusak, bukan darah haid. Dan ini bukan tanda-tanda balik. Jadi tanda haid adalah ketika seorang perempuan sudah mencapai umur 9 tahun dan keluar darah. Itu adalah darah haid. Ini 9 tahun keluar darahnya di umur 9 tahun. Kalau ada anak perempuan keluar darah itu sebelum 9 tahun. Misal 8 tahun kok keluar darah, 9 tahun kurang 6 bulan kok keluar darah, maka ini bukan darah haid. Seperti itu. Jadi yang menjadi tanda balik adalah ketika seorang perempuan berumur 9 tahun kemudian keluar darah, itu namanya keluar darah haid, dan inilah salah satu di antara tanda balik. Dalilnya adalah ijma ataupun kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwasannya darah haid itu merupakan tanda seorang sudah balik. Juga hadis Rasulullah SAW
la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang sudah mencapai usia haid kecuali dengan kerudung ataupun penutup aurat. Nah, itu 3 tanda haid. Itu 3 tanda balik. Nah, jadi seseorang yang sudah mengalami satu di antara 3 tanda ini, maka ia berarti sudah balik. Tidak harus ya 3-tiganya ada, enggak. Akan tetapi ada salah satu saja di antara 3 ini sudah balik. Ya, seseorang sudah balik. Nah, kemudian yang perlu diketahui bagi kita ya orang tua ataupun calon orang tua adalah meskipun anak-anak itu belum balik, akan tetapi ketika anak itu sudah mencapai umur 7 tahun, kemudian sudah tamyiz. Tamyiz ini banyak maknanya ya, tapi yang dikuatkan adalah sudah bisa makan, minum, dan istinja ataupun cebok sendiri, ya. Kalau seorang 7 tahun sudah tamyiz, maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan kepada anak-anaknya, meski anak ini belum balik. Betul, memang anak ini belum balik dan belum wajib menjalankan sholat 5 waktu, belum. Tetapi yang wajib adalah kedua orang tuanya memerintahkan anak-anaknya agar untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini sebagaimana hadis ya, Rasulullah SAW yang maknanya adalah bahwasannya suruhlah ataupun perintahkanlah anak-anak ya ketika mencapai umur 7 tahun untuk melakukan sholat. Ya, ini dalilnya ya. Jadi anak-anak meskipun belum balik akan tetapi usianya sudah 7 tahun dan tamyiz, sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri ya, cebok sendiri, maka orang tuanya wajib mengingatkan, memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau tidak memerintahkannya, maka orang tua berdosa. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam keseharian kita. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.